podcast Dekavi. Kali ini kita akan membicarakan tentang suatu hal yang emang sering terjadi di kita semua, yaitu tentang tidur. Ya, kita akan membahas tentang pola tidur anak remaja yang biasanya mereka tidur tuh kapan dan apa sih yang terjadi tentang kalau mereka tuh tidur, pola tidurnya berantakan gitu. Nah, selanjutnya kita perkenalan dulu sama narasumber yang udah ada di sini nih. Ada dari sebelah kiri, yaitu perkenalkan, nama aku Wawan Irfan ini tuh loh. nama aku dia Sina Alfa. Ya, Kaca dan Maisa. Perkenalkan, nama saya Dega Basama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasik. Nah, selanjutnya ada sesuatu hal yang pengen nih aku tanyain ke kalian berempat. Yang pertama, kalian biasa tidur jam berapa? Dari mana kalian? Dari mana? Dari Raffi dan Raffi. Ayo, Mang Raffi. Ya, tapi Kalau aku sih setiap hari ya Wah, setiap hari itu banget. jam 11, tapi nggak setiap hari banget sih. Kalau misalkan besoknya libur, biasanya disengajain Begadang. kadang Sampai jam berapa? jam 12 sih, kadang jam 1. Oh, Kalau misalkan besoknya Sabtu itu biasanya. besoknya Senin? Kalau besoknya Senin jam 11. Oke, lanjut. Tiga. Biasanya tidur jam berapa? kalau aku sih biasanya tidur jam 10 lah. Ya biasa gitu. Cuman kalau misalnya lagi nggak ada tugas atau misalnya ada pengen ngerjain PR gitu, bisa aja sampai jam 11 atau enggak 12. Jam 1. Jam berapa? Jam 11 atau enggak 12. Saya lanjut. Aku biasanya jam sama malaman jam 11, 12, jam 1. Irfan. Kalau aku sih kalau nggak ada tugas biasanya tidur jam 9, tapi kalau ada tugas sampai begadang. Oh, unik nih, sangat-sangat murid teladan siswa-siswa yang mengerjakan tugas malam-malam. Nah, kan tadi aku dengar kalian tidurnya tuh pada cukup larut ya. Nah, dari jam 11, terus jam 11 lagi, jam 11 lagi, cuman Irfan yang jawab jam 9. Tapi sebenarnya menurut kalian tidur jam 11 tuh bangun pas paginya capek gak sih? Iya, ya, apalagi kan sekarang ke sekolah jam berapa perginya? Setengah 7. Kalau sekolah tutup gerbang jam berapa? Setengah 7. Berangkatnya jam berapa? Kalau gue sih subuh sih. Ke kasar capek. Kan kata Kang Dede sekarang sekolah jam 6.30, tapi tidur jam 11. Kenapa kalian bisa mempertahankan pola itu? Emang alasannya apa? Coba ceritain sih, kenapa pola tidur kalian bisa sampai jam 11 atau jam 12? Dari tadi Raffi udah cukup penjelasannya. Kita dengar dari Dega. Kalau kata aku sih sebenarnya aku udah terbiasa gitu tidur jam 11 dari umur 5 tahun. Oh, waduh. Anak kecil umur 5 tahun tidurnya jam 11. Gak dimarahin. Waktu itu doang. Cuman makin kesana Makin malam. enggak makin awal gitu. Oh, makin apaan? Makin kesana tidur jam 8 atau jam 9 biasa. Tapi Cuman kembali lagi ke jam 11. iya, karena SMK banyak tugas jadinya ya kerjain tugas dulu. Enggak nyangkut pautin tentang HP. Enggak main HP dulu emang mau tidur. Beneran tugas nih. Enggak sih, enggak selalu tugas. Pasti ada main HP-nya juga. Kalau saya nak oh iya, beres nih biasa dari sepuluhan lah. Ya sih kan saya nak atlet tutek. Kalau aku kan suka tidur itu jam 9, jadi kalau ada tugas kadang-kadang jam 11. Karena jam 11 itu kadang tidur, kadang-kadang bergadang gitu. Kalau misalkan tugas sudah beres, pengen begadang ya udah main HP aja. Itu nggak akan main HP sampai jam 1 gitu. Ya, pertanyaan bagus tuh. Emang Irfan
nggak pernah tergiur untuk tidur jam 1 cuma karena main HP? Tuh kan pernah, nggak selalu tugas terus. Berarti emang salah satu faktornya itu emang tentang tidur, tentang main HP terus. Nah, apa sih yang sebenarnya kalian terus-terusan kenapa main HP gitu? Kenapa bisa tidur larut cuma gara-gara main HP? Coba. Ini yang pede banget tadi awal. Pasti kan bukan kan itu. Sama main apa? Di HP-nya main apa? Apa ada pacar kah? Bukan gitu. Bisa kalau bubur sampai malam. Karena ya ingin nyantai dulu lah gitu, siapin energi buat besoknya Siapa belajar buat besoknya belajar, buat besoknya ketemu. sama guru. Berarti belajar menghabiskan energi dong. Habiskan sih. Karena suka ngantuk juga sama kalau di belajar. Dari Kak Ira ada pertanyaan sama Raffi? Ya main HP sampai jam 11, kadang-kadang sampai jam 12, padahal besoknya sekolah. Kenapa? Enggak ngisi energinya dengan tidur. Nah, ya itu dia. Kenapa? Mau ngadapin yang lain. Ya gitu kan pilihannya tidur atau main HP, gitu pilihannya. Main HP. Aduh, kita skip dulu, lanjut ke Dega. Enggak, ke semuanya deh. Menurut kalian dampak dari pola tidur gak benar, pola tidur jadi tidurnya kadang jam 8, kadang jam 10, kadang jam 12, atau mungkin jam 12, jam 12 aja terus. Menurut kalian apa? Yang bakal terjadi kalau misalnya pola tidur kita tuh gak benar? Mengganggu kesehatan sih. Ya, mau kesehatan kan, jadi kayak gak fokus terus. tidur di kelas sih kata kamu. Siapa ya? Siapa ya? Kelas. Siapa ya? 3L sih. 3L, apa itu 3L? Aduh, kurang 4L. Lemah, letih, lesu, lunglai. Terus selain fokus yang kurang, letih, lesu, terus sama tidur di kelas, apa yang bakal terjadi sama fisik atau mungkin emosional kita gitu? Gampang mah stres. Nah, tuh kita sindir ya. Terus apa lagi? Cepet lanjutin. Kadang kayak mungkin ya, aku juga pernah sih kalau tidur kayak gitu, kita jadi kayak cepat lupa. Ya, karena kan udah gue kurang tidur, di kelasnya ngantuk, ditanya apa jawabnya apa, kan aneh banget gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai anak remaja itu bagusnya tidur jam berapa menurut kalian? Jam 9. Iya. Iya. Kenapa jam 9? Apa? Iya. Kalau tidur jam 9 biasanya bangun jam 6 atau enggak jam 5 gitu kan, bisa sholat dulu atau enggak ya sarapan, mandi kayak gitu. Dari Irfan apa? Kenapa kita harus tidur jam 9? Ya aku bilang sih kalau nggak ada tugasnya ya tidur jam 9. Iya juga ya. Kan tidur penting. Iya. Dari Raffi, apakah kamu masih mau tidur jam 11? Kayaknya susah sih buat menghilangkan kebiasaan kayak gitu. Ya emang kebiasaan yang Iya. kurang baik emang sulit diubah, tapi bisa Tapi ya nanti kalau kalau dewasa gitu, kalau dewasa kenapa nggak besok? kalau udah dewasa ya bisa lah. Kenapa nggak hari ini? Kenapa nggak hari ini biar dewasa? Ayo. Anak SMK kan hebat dan dewasa hebat sih. Terus kalian pernah nggak sih kayak ngerasa tidur tuh berkualitas, jadi kayak mimpinya enak, pas bangunnya seger, pas tidurnya nggak terlalu capek, itu pernah nggak? Pernah. Oh pernah nggak? Oh yang segmen apa juga pernah? Kita
sih jam 8 aku langsung tidur. Jam 8 langsung tidur habis sholat. Ya, terus bangun-bangun kayak Seger. Jam berapa tuh bangun pas bangun tas tidur jam 8? jam 7 bangun. Jam 7 pagi? Iya, Kamu kan sholat subuh? enggak. Astagfirullah. Keenakan tidur. Ini mah terlalu nyaman sama kasur kamu. Enggak dibangun, enggak dibangun sama orang tua. Tidak dibangunin. Dibangun. Enggak. Keenakan tidur. Kayak quotes buat Mega. Aduh. Pikirin dulu. Apa ya? Jangan diulangi ya Mega. Sekarang tidur jam 8, bangunnya jam 4 gitu bagusnya. Karena kan tidur tuh baiknya itu 8 jam ya. Kita hitung. Kalau misalnya tidur jam 8, bangun jam berapa sih kalau misalnya 8 jam? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Salah. 4. Tuh. Kok kamu bisa jam 7? Kok kamu bisa jam 7? Karena itu kalau jam 7 tuh 4 nih, 5, 6, 7. Bahkan itu lebih dari kebutuhan tidur sehari-hari kita. Karena Kecapean. habis waktu itu teh habis olahraga bareng di pos pada Langsung sholat jam 7. Gantiin ya. Nah, bagus. Kalau yang lain pernah gak kayak merasa kualitas tidur kalian tuh menjadi lebih baik karena paginya ngelakuin apa gitu yang mungkin bikin tubuh kalian capek terus langsung tidur? Pernah gak? Senang sih. Langsung senang. Langsung senang? Ya pokoknya kalau Udah tidur. ya udah tidur langsung senang sih. Biar tubuhnya itu kayak beraktivitas lagi. jadi abis tidur nggak tidur lagi ya. Ya. Siapa tuh yang abis tidur lagi? Habis bangun tidur lagi. apa ya? Kalian punya nggak sih tips untuk tidur kalian tuh biar kayak apa ya, kualitas tidurnya baik, jadi tidurnya enak, terus mimpinya juga seger, kayak nggak bawa mimpi-mimpi yang suatu hal yang kita tuh tadi di siang harinya overthinking tentang ini, terus nggak jadi kebawa mimpi, jadinya kualitas tidurnya jelek. Kalian punya tips nggak biar kita tidur enak? Baca bahasa Indonesia. Tidur malam dong. Itu biasa. Serasa kita teh aman banget, udah beres semuanya dan beres tugas pastinya. Oh pernah kayak gitu? Apa terus-terusan aja main HP? Kalau misalkan pulang sekolah kehujanan gitu, Pulang sekolah, hujanan, mandi air hangat, makan dulu, sholat, tidur. Nikmat mana yang kamu dustakan? Aduh. anget kasurnya. Ya kan hangat kasurnya. Kalau kataku sih pakai kasur yang empuk atau enggak tidurnya pakai bantal yang lembut. Iya, sama jangan sampai kalian salah posisi tidur, salah kepalanya, nanti bangun-bangun gini. Dari Irfan ada nggak tips biar kita kualitas tidurnya baik? Oh, ada, masa sih nggak ada? Apa setuju sama yang lain? Aku ada lagi sih. Ada lagi? Ya. Kalau pengen tidurnya kayak gini menyamping, jangan di sisi kiri, tapi sisi kanan. Kenapa? Soalnya kalau sisi kiri ini lambung bisa kemana gitu kan, asam lambung jadi kena lambung kayak gitu. Oh, jadi kalau sisi kanan, kalau sisi kanan nggak terlalu baik. Sisi kiri. Nah, Sisi kiri maaf karena ya, sepertinya asam tidurnya lambungnya kurang. ini kena dinding. Tapi kalau ke kanan ini masih aman karena di lapisin. Ih, kayak sesuai gitu. sunnah dong. Iya. Ya kan? Berarti Iya. emang baiknya tidur ke kanan, penyamping ke kanan.
pernah nggak sih bangun jam 12 malam? Pernah. Karena apa tuh? Iya lagi. Oh, asli? Iya benar. Ya, tidur pulang-pulang kecapean banget tidur sore. Mau sebenarnya udah setting alarm gitu, alarm 10 menit atau 15 menit. Tapi bangun-bangun malah jam 12. Kalau kamu, Ikhwan? Karena apa jam 12 karena pengen ke kamar mandi doang dan itu balik lagi. Iya. Itu juga sih kan. Tapi kalau dulu gini, ngebangunin satu orang dulu, mama apa temenin mau. Padahal sesimpel kita cuma jalan ke kamar mandi, tapi pasti bangunin dulu orang tua gitu biar ada yang nemenin. Iya, takut. Kalau aku sih gara-gara adik aku tadi kasus jadinya mandi. Asli. Gak mau. Jadi kamu tidur. Tidur. Terus Jam lagi 12. nyenyak-nyenyaknya, lagi mimpi indah. Tiba-tiba ini bau apa gitu? Iya bau. Kamu ngebayanginnya deh ya. Jam 12 loh. Makanya udah bangunnya aku langsung buru-buru mandi gitu. Terus tidur lagi. Iya lagi benar. Ini mah kalau bukan muntah ini pagi-paginya apa coba? Ada danau. Oh iya. Itu mah bukan buatan adik sendiri, itu buatan diri sendiri. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Tadi udah dapat dampak dari pola tidur yang buruk. Terus kalau dampak baik dari kita tidur itu jam baiknya tadi jam 9, terus bangunnya jam 4 atau jam 5 karena itu sesuai dengan kebutuhan tubuh kita 8 jam. Apa menurut kalian yang bakal kita dapetin kalau kita punya pola tidur yang bagus dan kualitas tidur juga yang bagus? Siapa yang mau duluan ngomong? 1, 2, 3. Badan jadi segar sih. Badannya jadi segar. Terus Fokus belajar. fokus belajar. Apa? Fresh. Iya benar banget. Mau ke sana lari ke sana kemari juga masih sehat. Mau melakukan aktivitas itu jadi nggak ngantuk. Oh iya sebenarnya.
bangun sendiri. Biasanya udah refleks. Iya. Biasanya bangun random gitu teh, random bangunnya. Kadang jam 3. Kamu mungkin air. Ya. Aku pakai alarm. Cuman alarmnya di setting tuh ada 5. Jam 3. Tapi jam 3 cuma beberapa hari doang sih buat ngingetin sholat tahajud. Terus jam 4 itu yang wajib, jam 5, jam 6. Satu lagi. Pokoknya di sela-sela itu tuh ada satu alarm lagi buat ngingetin aku bangun. Karena apa? Karena aku kalau alarm satu kali tidur lagi. Gak bisa tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Itu biasa. Ya gimana ya, ngantuk soalnya. Terus finalnya sih pasti di jam 5. Pokoknya jam 5 tuh udah wajib banget bangun. Kalau jam 6 itu alarm buat, itu dulu sih jam 6 dulu. Soalnya dulu itu aku berangkat sekolah jam 7. Karena masuk sekolahnya setengah 8. Di sini setengah 7. Mundur 1 jam, capek banget. Capek banget. Tapi untungnya bisa datang tepat waktu. Gimana? Biasanya misalkan begadang udah tahu ada malah harus dibangunin sama ibu. Tapi cara gampang bangunin kamu mah gini, nyalain aja lampu kamar pasti bangun. Karena mau gak mau harus bangun. Semata tuh perih banget kalau si lampu tuh nyala. Iya, lampu mati. Biar Pakai lampunya nyala lah. kita sakit sama Sama ya badannya. berarti. Enggak. Kalau lampu mati malah takut. Iya takut. Kamu? Tos dulu. Aduh. 3 lawan 3. Hah? Siapa ya? Siapa yang mati lampunya kalau tidur? Aku suka tidur doang. Oh. Tapi tahu gak sih kalian, sebenarnya mata kita tuh harus diistirahatin. Jadi mau gak mau, lebih baiknya itu kalau tidur matinya lampunya mati, biar mata juga beristirahat dari cahaya-cahaya di luar. Tapi ya kata Kurang kamu. Iya. gimana sih? Apa? Tapi aku itu teh dipaksa orang tua, mau dimatiin lampunya nggak boleh. Atau kenapa nggak boleh? Nggak boleh dimatiin lampunya, dinyalain gue. Bisa takut. Orang tua kamu yang takut. Enggak, ayah. Hah? Iya nggak boleh dimatiin lampunya, harus dinyalain kalau pengen tidur. Kebalikan dari ayah. Karena dia kalau misalnya ada lampunya dimatiin, hemat listrik. Ada nggak pertanyaan lagi? Kalau kalian juga sama atau mungkin kalian punya satu hal yang pengen diucapin, satu sanggahan deh kenapa kalian bisa tidur jam 11 gitu, atau nanti kalian bakal berubah menjadi lebih baik, menjadi tidur yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan pola tidurnya baik gitu. Maksudnya setelah kita ngobrol panjang lebar, setelah kita tahu dampaknya, dampak positifnya, dampak negatifnya, kalian bakal tetap tidur jam 11 kecuali Irfan ya, jam 12 sambil main HP seperti Raffi. Kalian setelah ini bakal merubah pola tidur kalian jadi lebih baik gak? Iya sih. Ya kan? Karena udah tahu. Karena kita udah tahu ya Raffi ya. Karena kita udah tahu apa dampak buruknya. Apa? Apa jangan ditanya ke Google. Apa jangan percaya ke Google. Tapi kalau dokternya nanya ke Google gimana? Wah. Ya intinya mah kita sebagai remaja harus tahu kebutuhan tubuh kita, harus tahu apa yang emang kita butuhin, bukan semena-mena kita pengennya itu kesenangan